Kita sampai nggak nyinggung politik sama sekali. Padahal ada pertanyaannya. Wah, hidup Mas Kaisang. Kalau bicara lagu ya, kan Mas Bari ini paling produktif kayaknya nyiptain lagu ya. Amin. Ya. Sampai hari ini sih masih produktif sih. Oh, ada berapa lagu yang udah diciptain? Kalau data Ingat nggak? data terakhir yang hits ya, yang hits itu 134. Yang hits, yang hits. 134 yang hits. Total? Totalnya mungkin ada 300-an. Weh. Ya emang udah kerjaannya. Kerjaan ya. Kerjaannya ya. Kalau istrinya yang banyak baru bingung. Kalau dibilang suka suka musik itu sebenarnya dari TK. Oh, dari TK. Iya, dari TK tuh kan kakakku kan yang kedua ketiga pemain piano. Oh, oke. Aku suka ngeliatin mereka main piano kok enak ya gitu ya. Maksudnya anak TK pada saat itu penasaran apa sih nih papan warna putih hitam nih apaan nih, bunyinya tuh apaan sih kayak gitu kan. Coba-coba mencet segala macem. Nggak taunya kata ibu saya itu sudah membentuk nada. Mas Badai, selamat datang. Sama-sama, terima kasih Kang Ridwan udah diundang. Wah, ini musisi legend kita nih. Legend Condor Heroes. Condor Heroes. Oh, berarti masih deket-deket umur kita ya? Itu masih kan lah. Siapa sih pemeran utamanya tuh? Aduh, si ini apa yang namanya? laki-laki Yoko ah? Yoko. Yoko, Bibi Hung ya? Bibi Hung. Apa Sipatka ya? Sipatka. Wah, ini ketahuan ya. Ketahuan ya, umurnya. Nah, sekarang nggak ada yang tahu ini. Nggak tahu. Mas Badai, Ya. sekarang kesibukannya apa aja sih? Saya sekarang kesibukannya yang pasti masih bermusik. Bermusik, sip. Saya justru semakin sibuk sih sekarang ya. Oh. Karena pertama saya bermusik kembali. Saya sekarang sudah setiap bulan udah ada, maksudnya jadwal manggung. Wih. Apa namanya? Secara solo ya. Iya. Secara solo berjalan. Yang kedua, produser songwriter masih bikin lagu juga untuk, tapi kebanyakan buat penyanyi baru. Oh, jadi bantuin penyanyi baru untuk bikin lagu? Mereka minta ke aku lagu untuk dibuatkan. Ya itu sih udah terjadi dari 2008 mungkin. Dari 99 sih udah kejadian begitu. Cuma untuk 2024 ini saya masih diminta lah sama penyanyi-penyanyi baru sebagai komposer ya lagu-lagu pop gitu. Terus sekarang saya juga nyiapin single solo baru saya juga. Apalagi ya, habis itu apa ya, menikmati hidup aja. Menikmati hidup. Iya, menikmati hidup. Apa ngewarkop gitu ya? Warkop, koleksi baju-baju vintage gitu. Oh, seneng juga koleksi baju-baju vintage. Iya, ini yang kayak saya pakai nih. Oh. Ini bajunya Widodo Cahyono Putra nih. Ini asli punya? Ini asli tahun 2002. Jersey dipakai di kualifikasi Piala Asia. Beli langsung ke orangnya? Sama seller. Oh. Sama seller. Tapi ini asli yang dipakai sama Widodo CP. Jadi Widodo Cahaya Putra dia pakai ini, ada yang jual. Iya, gitu. Nggak tahu mungkin dari mananya. Iya, orang tahun keberapa kita nggak tahu. Iya. Yang penting senang koleksi kayak gitu lah ya. Koleksi. Saya suka mengkoleksi hal-hal yang saya suka, Mas. Jadi saya di rumah tuh saya sediain satu ruangan untuk nyimpen koleksi saya. Satu kamar gitu. Satu kamar ya. Piringan hitam, kemudian kaset dari zaman saya sekolah. Masih ada kaos-kaos band vintage gitu, jersey bola. Nikmatin hidup aja. Iya. Dan emang di sini enak ya. Kebetulan nih tetangga saya juga nih. Iya. Satu area kita. Satu area lah gitu. Jadi kalau tidak lagi bermusik, nggak manggung, saya kerja di studio di rumah. Kebetulan ada studio di rumah. Di rumah? Di rumah. Okay. Saya bangun studio di samping rumah. Terus ya itu paling apa namanya? Produce penyanyi baru. Nanti kapan ada jadwal manggung ya manggung gitu. Oke. Kalau bicara lagu ya, kan Mas Bari ini paling produktif kayaknya nyiptain lagu ya. Amin. Ya. Sampai hari ini sih masih produktif sih. Oh. Ada berapa lagu yang udah diciptain? Kalau data Ingat nggak? data terakhir yang hits ya, yang hits itu 134.
Yang hits, yang hits. 130 baht yang hits. Total? Totalnya mungkin ada 300-an. Weh. Ya emang udah kerjaannya. Kerjaan ya. Kerjaannya ya kalau istrinya yang banyak baru bingung. Kalau lagu banyak wajar, pencipta lagu. Kalau istri banyak baru bingung. Gimana ngejadwalnya gitu. Makanya, masa istrinya 300 ya kan? Iya. Kalau lagu masih oke gitu. Kalau lagu masih oke. Itu dari tahun berapa tuh lagu mulai aktif menciptakan? Bikin lagu ya? Kalau secara industri aku 99. 99. Berarti itu umur berapa saat itu? Masih ingat? 99. Atau kisaran berapa lah? 21 tahun. Berarti lagi kuliah atau beres Kuliah. Kuliah. Oke, kuliahnya jurusan apa? Nah ini jurusannya nggak nyambung dengan kerjaan gua. Saya itu insinyur teknik mesin. Teknik mesin. Iya. Bentar, gak nyambung banget. Nggak nyambung habis, iya. Insinyur teknik mesin dari Trisakti. Lulus gak? Lulus. Oh lulus pasti. Kirain udah produktif di industri karena keasikan bermusik keluar. Hampir nggak lulus. Hampir nggak lulus karena kenakalan remaja. Berapa tahun? 4,5 tahun. 4,5 tetap 4,5 tahun. 4,5 tahun. Dulu nggak lulusnya kenapa dong? Nilai atau karena apa? Bukan, jadi aku tuh pernah cuti 6 bulan karena aktif di demonstrasi. Yang di demo kampusnya lagi? Kita waktu 98 kan menurunkan rezim Orde Baru kan? Ikut, turun? Aku ketua Satgas. Waduh. Nanti gua kirimin deh foto gua lagi orasi tuh. Ada. Di Instagram gua ada. Sorry, masih kurus kan saat itu? Oh iya dong. Gua masih kurus dan badan gua masih bisa masuk tong sampah. Oh gitu. Iya. Maksudnya ngumpet di tong sampah? Ngumpet, iya mas. Ngumpet. Sebelah gua tuh udah ya gitulah pokoknya, udah kacau lah gitu. Oh saat itu gua tuh saksi hidup karena gua ketua Satgas. Gua ketua Satgas Universitas Trisakti dan Satgas pertama Trisakti itu dibentuk untuk kepentingan demo 98 dan ketuanya gua, ketua pertamanya gua. Dan saat itu kan kerusuhan terbesar kan banyak korban dari situ juga. Setelah itu kan 13 Mei kan. Nah itu. Berarti ada kawan juga dong yang... Ada, kan kita ada yang gugur 4 orang kan. Dan rata-rata 3 orang itu angkatan gua, 1 orang senior gua di teknik mesin angkatan 95. Gitu. Lumayan ini juga ya. Banyak kali lebar bahasan itu kan. Wah, itu gila itu. Itu ya generasi sekarang beruntung lah kalian. Jangan sampai mengalami itulah. Iya. Nggak ketahuan nih tukang demo ternyata. Oh iya. Dan itu berlanjut sampai tahun 99. Oh, karena belum beres kan saat itu transisi ya? Iya, nah itu kan 98 ke 99 kan setahunan kan. Wah itu kuliah kacau tuh udah. Kuliah kacau. Gua nggak masuk beberapa mata kuliah. Terus udah harus ngambil magang. Kuliah kerja nyata lah KKN pada saat itu ya. Betul. Nah itu juga ngaco lah pokoknya udah tidak semuanya. Dilakukan saat tidak itu dilakukan. Ya? Akhirnya gua diminta cuti sama nyokap. Ya udah kamu kalau mau itu cuti aja dulu gitu kan. Pas cuti bukannya malah ngikutin terus demonstrasi, malah kenakalan anak-anak muda di kampus lah. Oh, yang lain, yang lain, yang berhubungan sama kartu ya kan? Iya. Oh, jadi ngalamin nakal ternyata. Oh iya, tapi gua nakalnya nggak narkoba. Iya. Gua anti sama narkoba. Ya nakal anak remaja pada umumnya. Iya, gitulah ibaratnya ya kayak gitulah. Masa muda lah, masa muda. Dan akhirnya gua disadarkan setelah kakak gua, bokap gua meninggal tahun 99. Itu gue disadarkan bahwa harus segera selesaikan kuliah. Oh, jadi setelah bokap meninggal? Ya, akhirnya fokus lagi? Aku kejar sampai akhirnya lulus di pertengahan 2001. Oke. Nah, terus bicara musisi nih ya, ini kan mulai aktif tuh tadi ya menciptakan lagu untuk khusus industri ya? Dari tahun 99 kalau nggak salah. 99, ya. Oke. Mulai langsung saat itu udah ada grup band atau memang dari SMA mula udah suka dengan musik atau memang saat itu baru mulai menggeluti? Kalau dibilang suka suka musik itu sebenarnya dari TK. Oh, dari TK. Iya, dari TK tuh kan kakakku kan yang kedua ketiga pemain piano. Oh, oke. Aku suka ngeliatin mereka main piano kok enak ya gitu ya, maksudnya anak TK pada saat itu penasaran apa sih nih papan warna putih hitam nih apaan nih, bunyinya tuh apaan sih kayak gitu kan. Coba-coba pencet segala macam. Nggak taunya kata ibu saya itu sudah membentuk nada.
Lagu anak-anak waktu itu. Oh, maksudnya ngasal aja, ngasal gitu. Tapi membentuk nada. Kata ibu saya udah membentuk nada. Kalau nggak salah lagunya tuh apa sih, anak-anak sekarang masih tahu lihat kebunku penuh dengan bunga kan. Tuh zaman itu tuh gue udah bisa membentuk nada itu. Sampai akhirnya bokap gue bilang, "Oh, ini anak kayaknya ada bakat nih," gitu. Udah akhirnya gue kelas 3 SD dilesin. Lesin piano klasik sampai SMP karena gue bosen. Terus gue ngeband di sekolahan. Oh, ngeband berarti SMA ya? Iya, SMP SMA ngeband. Kuliah sempat ngeband, sempat enggak juga gitu kan, karena itu tadi demo-demo tadi. Ya kan? Lagi demo nggak ngeband lah pokoknya. Iya, begitu selesai kuliah gue kerja di perusahaan alat berat. Oke, masih nyambung dengan jurusan? Masih nyambung, karena kata ibu harus kerja, nggak boleh nggak kerja kan. Jadi gue ngelamar lah di salah satu perusahaan di ITB Simatupang tuh, perusahaan alat berat, lumayan terkenal juga perusahaannya. Masuknya juga susah. Lumayan gaji gue waktu itu 3,1 juta mas. Saat itu? 2001. Iya, itu kan gede ya, berapa kali lipatnya dari sekarang kan? Iya, 3,1. Mungkin kalau gue bertahan terus, sekarang gue udah direksi kali ya. Kayaknya ya kan? Iya, bisa jadi kan berkarir. Iya betul. Ya udah akhirnya gue mengundurkan diri dari situ. Tahun depannya 2002. Setahun lah berarti ya? Setahun. Gue bilang sama bos gue, "Pak, saya mau resign Pak," gitu. "Kenapa?" "Saya mau bikin band." Bikin band katanya. Belum ada bandnya. Tapi ya gue udah pernah bikin lagu lah. Tahun 99 tuh gue bikin lagu buat Lea Simanjuntak. Terus ada lagi, ada Leoni, Fitria Hartanti itu yang trio Kwek-Kwek dulu. Iya. Nah itu gue buatin lagu. Pernah sampai bikin lagu buat mereka? Tahun 99 ya. Iya. Gitu. Terus udah hilang, akhirnya gue kerja, gue resign. Terus kata bos gue, "Kamu sih aneh sih, masuk sini susah, gaji kamu juga lumayan, badai, kamu sabar aja. Kalau kamu mau gaji naik kan, mungkin 2 tahun lagi gaji kamu naik." "Enggak Pak, saya nggak mau, saya mau bikin band," gitu. "Bandnya udah ada?" "Belum," gitu. "Tapi Bapak pasti ngeliat band saya di TV nanti." Aku gituin mas. Berarti udah ada motivasi atau komitmen lah? Udah, aku terpacu motivasinya itu setelah lihat Club Project. Itu Club Project itu mendorong aku untuk jadi anak band. Aku mengidolakan mereka banget. Kenapa tuh termotivasi Club Project? Momen apa yang bikin saat itu termotivasi? Aku jatuh cinta dengan lagu mereka Yogyakarta. Iya kan? Itu pada saat itu kan tahun 92 ya. Aku masih SMP tuh. Itu di tahun itu aja mereka musiknya udah keren banget. Iya. Dan aku udah suka sama yang nulis lagu. Jadi Katon, ya? Iya, jadi Katon, Adi itu kan, Lilo kan, mereka semua kan bikin lagu tuh bertiga. Iya. Jadi gua tuh kalau beli kaset lo zamannya kaset. Kalau beli kaset, gua tuh nggak ngelihat siapa artisnya. Gue selalu ngelihatnya yang bikin lagunya dulu. Penciptanya dulu. Iya. Oh, jadi emang udah vibrasinya tuh penciptain lagunya. Iya. Gitu. Gue selalu ngeliat siapa yang ngisi drumnya, yang ngisi bassnya siapa, yang main gitarnya siapa, yang bikin lagu siapa. Gue selalu ngeliat kan zaman dulu tuh kan suka ada kayak credit title tuh kan masih ditulis tuh di per lagunya. Ya. Ya itulah sensasi kita dulu kalau beli album fisik ya, yang tidak bisa lagi ditemui. Masih ngalamin beli di kaset zaman kan sekarang, dulu. betul. Ya kaset udah. kan berubah ke DVD kan. Yes. Sekarang udah digital semua kan. Digital semua. Nah, setelah ngeliat mereka, aku punya cita-cita. Waktu itu nonton TVRI kan, zaman dulu kan belum ada yang lain. TV swasta, masih TV TVRI. Gue bercita-cita satu waktu gue harus punya band yang bisa dinikmati satu Indonesia. Itu sampai public commitment atau cuma dalam hati aja? Dalam hati, dan itu gue masih SMP. Oh, dari SMP? SMP gue udah punya niat itu. Makanya gue ngeband di sekolahan. Gitu. Jadi kalau dulu kan band-band yang tahun itu lagi zamannya Metallica, lagi zamannya thrash metal, Sepultura dan lain-lain kan. Bon Jovi gitu. Begitu band Badai main, itu band wangi semua. Yang nonton banyak cewek. Iya. Kita mainin Faris RM, kita mainin Kla, kita mainin lagu-lagu cintanya Slang gitu. Nah udah, kita jumping ke soal tadi, udah gue mundur dari kantor gue gitu mas. Gue mau bikin band, ya udah gue bikin band. Gue nganggur dulu. Nganggur tuh mas. Kan gak langsung jadi juga kan? Gue nganggur dulu setahun. Kata nyokap gue, udah kamu ambil S2 aja. Enggak, males. Kalau ada sekolah musik gue mau gitu.
Karena udah passionnya udah jadi kayak fokus pengen ke musik gitu ya saat itu ya. Sampai akhirnya ketemulah kita satu sekolah musik. Sekarang udah tutup sih sekolahnya. Namanya Indonesia Music Institute. Di daerah Pulau Gadung. Itu sekolah musik kontemporer di Jakarta pertama. Oh, saat itu masih belum ada ya, jarang yang kayak gitu ya? Iya, kan kita kalau mau sekolah musik yang klasik kan ada di IKJ gitu-gitu kan. Ini sekolah musik kontemporer pertama. Gue masuklah ke situ 2002. Itu short course setahun 2 tahun atau kuliah? Diploma. 3 tahun berarti? Iya. Dan aku selesai 2,5 tahun diploma. Nah, disitulah duniaku terbuka untuk musik. Kenal sama teman-teman, akhirnya bentuklah band. Yang mohon maaf ya, Krispati yang sekarang bubar kan gitu ya? Enggak, masih ada. Oh, masih ada? Salah ngomong. Masih ada lah. Masih ada ya? Oh, saat itu Krispati terbentuk setelah selesai D3 itu? Aku menginisiasi itu karena aku punya lagu, terus aku kenal mereka karena teman kampus. Terus aku udah bilang, lo gitar aja, ini bass, ini apa. Terus gue ketemu vokalis, yaudah ini suaranya bagus, tarik, kita bentuk. Gitu. Oh, jadi nggak semuanya dari sekolahan itu ya? Ada sekolah sama, satu sekolah sama, juga. Bareng-bareng? Bareng-bareng. Oh, cuman milih lah ya? Iya, kayaknya gue mau collab sama ini. Iya, aku udah tahu, oh ini segala macam. Kelebihannya masing-masing ya? Kelebihannya. Karena kan kita kan sehari-hari main musik terus kan. Ujian juga ujian performance musik, gitu segala macam. Gitu. Sampai akhirnya 2005 kita bikin album pertama. Ya, puji Tuhan alhamdulillah kita booming ya. Dan 2016 gua mundurkan diri. Gitu. Berarti sekarang dari 2016 fokus dengan single-single sendiri berarti saat itu atau belum ke single sendiri saat itu? Aku album solo itu 2014 sudah pernah buat, Mas. Sama labelku kan Naga Suara. 2014 sudah pernah bikin album solo. Terus setelah itu kita single-single aja sampai hari ini. Jadi sampai hari ini masih berkarya dan masih menjalankan yang single lah ya. Single. Solo album lah ya. Album, bisa dibilang gitu, kayak gitu bisa. Ya. Nah, itu kan proses perjalanan itu kan kalau dari tahun 99 ya ke 2024 kan 25 tahun ya. 25 tahun. Itu kan bukan waktu yang sebentar ya. Apa yang kok bisa selalu on track di sini gitu? Masih seneng di sini. Kan ada juga orang yang udah capek nih di musik gitu. Mas Badai, apa yang memotivasi Mas Badai sehingga masih mau berkarya di musik gitu? Ya, yang pertama sih yang selalu aku pikirkan adalah aku mencintai pekerjaan ini. Aku sangat-sangat mencintai musik dan bahkan nggak bisa hidup lah kalau ibaratnya no music no life gitu. Karena gue tiap bangun pagi yang gue kerjakan setelah gue main sama anak sama keluarga gitu kan, yang gue lakukan adalah dengerin musik. Mau dari CD, mau dari piringan hitam, mau dari apa digital, pokoknya gue hidup begitu melek gue dengerin musik. Masuk studio, nyalain perangkat musik, gue dengerin musik. Jadi itu sudah gue lakukan dari semenjak SD kali ya. Semenjak SD aku sudah mulai latihan piano dengan lagu-lagunya Om Ebit Gade. Terus aku besar dengan lagu-lagunya Om Iwan juga. Nah, jadi hidup gue tuh udah diwarnai musik dari kecil. Nah, makanya kenapa akhirnya bisa bertahan di 25 tahun ini. Pertama sih karena aku mencintai pekerjaan ini. Konsepku adalah kalau kita tidak mencintai pekerjaan, kita jangan berharap bisa sukses. Karena nomor satu, kita harus cinta dulu sama pekerjaan ini. Soal bisa dapat bonus, soal bisa terkenal, soal bisa Anda bisa jadi sesuatu atau tidak, itu soal belakangan. Kalau aku harus mencintai pekerjaan. Yang kedua, yang aku lakukan fokus. Jadi aku sudah mulai fokus di musik itu sebenarnya itu dari SMA. Dari SMA. Cuma ayahku ini kan orangnya gila sekolah. Jadi sampai kakak gue yang nomor 2 itu sampai meninggal tahun 2018 itu udah doktor, Mas. Oh, kayak didorong untuk sekolah? Iya. Kakak gue yang pertama itu insinyur teknik sipil, yang kedua doktor, yang ketiga ekonomi, nah yang keempat teknik mesin, tapi kejeblos di musik. Jadi bokap gue itu selalu mengarahkan musik itu nggak menghasilkan. Menceritakan lah bahwa musik tuh nggak
Nggak bagus. Iya, saya main piano diginiin saya. Kamu nih main piano mulu, besok di sekolah tuh yang ditanyain tuh kamu bisa matematika atau enggak? Gitu. Main musik gini nggak ada yang ditanya di sekolahan gitu kan. Tapi dalam hati gue mencintai musik. Ya, untungnya obsesi bokap nyokap gue tuh untuk gue dijadikan insinyur tuh bisa kesampaian gitu loh. Jadi gue ini korban obsesi orang tua sebenarnya. S1 itu korban. Iya, iya. Jadi pengennya emang nggak kuliah kayak saat itu. pengennya habis dari SMA mah langsung IKJ aja. Oh, sempat mau ke IKJ? Iya, dari SMA tuh aku lulus. Aku daftar ke semua perguruan tinggi swasta. UMPTN waktu itu gagal. Tahun kedua baru masuk. Mau daftar UI tahun pertama nggak masuk. Tahun kedua masuk di Ponorogo, Semarang. Tapi udah kuliah di Trisakti. Jadi aku ngikutin kemauan orang tua aja. Oh. Untungnya selesai tepat waktu. Gitu. Untungnya dan bisa sekolah. Cuma hati ya tetap di musik. Makanya sempat bekerja pun pengen keluar kan hatinya Betul. masih di musik. Ya, dan itu aku lakukan karena fokus. Jadi aku udah punya visi ke depan. Nih one day gua akan jadi apa yang menjadi mimpi gue setiap malam gitu. Gue punya band, gue bisa manggung, bisa tour, bisa punya lagu yang dinyanyikan oleh masyarakat Indonesia. Itu selalu gue mimpi-mimpikan dan selalu gue ucapkan gitu. Selalu dimimpikan dan diucapkan. Diucapkan. Jadi public commitment ya kalau Public orang. commitment, betul. Gue mau jadi musisi, Yes. lu bakal denger lagu gue nanti di TV. Yes. Itu kan kayak tadi ngomong ke bos kan? Termasuk sama bos. Makanya bos gue bingung. Kalau bandnya udah ada wajar, ini bandnya nggak ada. Kan nekat. Benar. Nah yang ketiga, aku adalah orang yang tidak pernah berpikir untuk melakukan sesuatu yang sifatnya sacrifice. Nah, gimana tuh? Mengorbankan sesuatu. Jadi aku orangnya berani ambil resiko, Oke. tapi resiko yang kita perhitungkan, Oke. ya mitigasi resikonya ada. Betul. Tapi gue berani korbanin sesuatu yang menurut orang lain berharga, menurut gue ada lagi yang lebih berharga. Kalau gue nggak korbanin ini. Oke. Jadi lu ngorbanin misalnya contohnya kalau menurut orang lain pekerjaan ini bagus, Yes. gajinya bagus, lu Yes. berani ngorbanin itu. Yes. Tapi lu tetap ada mitigasi risiko lah Ya, ibaratnya. untuk sesuatu yang lebih besar di depan yang gue akan ambil, Mas. Gitu. Oh. Ya termasuk ketika gue mengundurkan diri dari Krispati, itulah salah satu pengorbanan gue yang besar. Karena gue meninggalkan band besar dengan nama besar di belakang gue. Betul. Dan gue tidak takut melakukannya. Kenapa? Karena satu, gue tahu kapasitas gue. Dua, gue tahu Tuhan bersama gue. Dan yang ketiga, gue percaya rezeki tidak pernah tertukar. Betul. Sampai hari ini, I'm still alive. Rezeki ngalir aja, Yes. ada aja. Banyak orang yang tidak mau keluar dari zona nyaman ini. Nah, termasuk sorry ya, band yang Krispati itu kan zona nyaman kan, kalau bisa dibilang kan? Saat Kayaknya begitu. Kayaknya gitu. itu kan berani juga nih Yes. keluar kan? Jadi banyak orang yang merasa bahwa gila nih gue kalau keluar dari sini, gue mau makan apa nih gitu kan? Iya. Padahal sebenarnya Tuhan itu mengizinkan lo ini ada dalam tanda kutip nama gue di situ, badai dalam hidup lo nih, untuk dapat badai yang lebih dahsyat lagi di depan. Nah, gimana caranya untuk dapat lebih dahsyat? Lo harus sacrifice ini. Gitu, Mas. Jadi itu aja sih konsepnya. Kenapa sampai 25 tahun ini aku masih diizinkan Tuhan berkarir? Ya paling 3-4 hal itu yang aku sering lakukan. Dan itu tidak gampang. Iya. Karena keluar dari zona nyaman tuh gak gampang. Nggak gampang. Apalagi kan udah punya keluarga, ini ada kebutuhan. Betul. Dan kita ya pertama token listrik tetap harus diisi ya Pak. Ya kan? Wajib itu. Ya, IPL kan? IPL, ya kan? Belum gaji karyawan, Betul, gaji betul. pembantu, Betul. belum istri kepengen apa, anak Betul, kepengen betul. apa. Tapi aku yakin rezeki nggak pernah tertukar. Rezeki hanya tidak berlaku buat orang malas dan orang yang tidak mau bekerja keras. Itu aja sih. Tuh. Mantap nih. Ya emang Gitu, Mas. bagus ya. Ini orang nggak tahu kan, Mas Badai ini mereka taunya udah terkenal. Ternyata perjalanan itu bahkan dari kecil ya. Ya. Tadi ya, bahkan dari SMA mulai public commitment kan nggak mudah juga ya. Ya. Public commitment untuk sesuatu yang kayaknya masih belum kelihatan gitu ya. Ya nggak visible. Nggak visible, Nggak visible, gitu. iya, nggak Tapi visible. ternyata setelah public commitment karena passion juga di situ, Passion. dijalani secara pelan-pelan, Betul. akhirnya ketemu juga kan? Ya.
Jadi aku selalu kalau ngomong sama beberapa teman-teman artis baru gitu ya, atau mereka-mereka yang udah bikin single sampai 5, 6 nggak booming gitu. Mereka bilang, "Mas, ini gimana ya? Bikin single terus aja, bikin lagu terus aja. Betul. Nanti lu akan ketemu best momennya di titik yang mana." Betul. Setuju, kayak bikin konten kan? Iya. Konsisten aja. Betul. Terus menerus. Iya. Nanti ada 1-2 konten yang ngangkat kita ke bawah tuh semua tuh. Ini aja gue baru tahu kalau di sini ada studio podcast. Keren loh Kang Ridwan loh. Sebelahan lagi. Sebelahan lagi. Ujuk-ujuk udah ini aja dia. Udah silver aja, keren. Tapi masih kalah sama Ronaldo. Ronaldo tak? Ini Cristiano Ronaldo. Oh, iya kan dia bikin channel YouTube kan. Dalam 1 hari dia berapa? Oh iyalah. Play button langsung. Langsung sampai golden dia langsung. Dalam 1 hari. Dalam 1 hari ya? Dia udah sampai golden, di atas 10 juta sehari. Ya iyalah Mas, dia siapa ya kan? Tuh mungkin beli kali. Beli subscriber kali dia. Dia kan dari IG-nya aja udah 600 juta. jutaan. Oh iya. Ketika pindah ke YouTube kan, Iya sekarang sih. aja udah 50 jutaan kalau nggak salah ya. Gokil ya. Ngeri ya. Nanti pas ini dimunculin udah berubah lagi berapa lagi. Tapi kan itu sesuatu komitmen juga kan, dia fokus juga kan. Iya, dia ngebangun karir bolanya ya berapa tahun. Betul. Kayak cara makan yang sehat itu kan menjaga seperti itu kan nggak gampang. Iya. Komitmen kayak gitu kan. Iya. Kalau Mas Badai kan di sini lebih fokus bagaimana passion di musik ini tetap dijaga. Betul. Bahkan sampai ada studio musik di samping rumah ya. Iya. Dan itu Mas, itu blessing banget sih Mas. Nah, gimana tuh? Gua bangun studio itu justru pada saat pandemi Mas. Oke. Oh, karena nggak bisa keluar, Gak bisa keluar, nggak bisa ke studio. gak bisa ke mana-mana gitu ya. Tapi gue dikasih rezeki sama Tuhan proyek lagu justru di masa pandemi. Oh, ada satu project yang menyebabkan ada Ya. rezeki untuk bikin studio itu. Yes, jadi studio tuh kan aku pindah dari rumah yang lama, itu aku pinjem kamar di atas. Awalnya. Ya kamar segini lah mungkin kali ya. Aku jadiin studio. Oke. Tapi kalau ada klien datang, kan harus masuk ke rumah. Lewatin rumah, betul. Apalagi nggak nyaman kan? Yes, apalagi kan ada COVID segala macam waktu itu kan. Betul. Jadi gimana ya? Waduh, gua kalau nggak bikin studio repot juga nih. Betul. Kalau ada yang preview rekaman, bla bla bla. Betul. Udah. Akhirnya ada satu produk ayam, ya, yang warnanya merah itu, ya kan? Dia bilang, Mas Badai, kita udah punya analisis digitalnya nih. Ini lagu-lagu Mas Badai gokil-gokil nih di digital. Kita bikin album yuk, gitu. Album 23 tahun Badai berkarya. Cinta, Hidup, dan Wanita. Judulnya itu. Menarik nih. Kenapa judulnya gitu? Iya. Lanjut. Cinta, Hidup, dan Wanita. Jadi lagu-lagu gua tuh Mas, yang hits dinyanyikan kembali sama penyanyi-penyanyi Indonesia. Oh, jadi bukan Mas Badai, tapi penyanyi-penyanyi Indonesia lagi. Dia nyanyiin lagu-lagu Mas Badai. Dijadiin satu album. Jadi satu album. Aku yang produce dan aku yang making the music lah. Oh, berarti ngundang penyanyi-penyanyinya dong ke Iya, sini? enggak ke rumah, tapi aku ambil studio temanku yang aman. Oke. Aku kerjain dulu semua musiknya di rumah, baru take vokal di tempat dia. Itu zaman COVID. Nah, puji Tuhan alhamdulillah, rezekinya ternyata dalam 4 bulan itu terjual 550.000 kopi. Wih, CD ya? CD. Kan CD udah susah. Kasih lagi CD. Iya, hanya di tempat ayam itu yang berani kan, iya kan? Yang ditawarin itu. Yang nggak ditawarin juga. Jadi dia tuh punya ada yang ditawarin, ada yang mau beli CD-nya doang, Mas. Oh. Nah, gue itu kebetulan ada yang beli CD-nya juga, yang tanpa ditawarin. Khusus dia mau Khusus beli dia sengaja. datang beli makanan, ada ini lagu-lagunya Mas Badai ya, belilah dia. Dalam 4 bulan 550.000 kopi, aku double platinum. Wih, mantap. 2020. Berapa sih dapatnya? Ya, tinggal dikali lah ya. Tinggal dikali lah. Bisa lah bikin studio itu kan. Bisa lah. Akhirnya aku bangunlah studio itu, Mas. Gitu. Jadi aku menyebutnya itu studio ayam. Karena dapat duitnya dari ayam tuh. Tapi nggak sampai dimerekin kan? Enggak dong. Enggak. Studio ayam. Cuma ada warna merah-merahnya. Jadi kalau bapak klaster kalau main ke rumah gua tuh, pesen dong dada sama paha aku. Gitu, kan? Jadi aku bikin studio itu, Mas, di pandemi itu. Oh, jadi ada tempat juga ya untuk Ada tempat akhirnya. membuat musik juga kan? Iya, jadi
udah nggak masuk rumah lagi orang gitu kan. Ya udah aku bikin di samping rumah, kebetulan dapat lahan luas. Ya udah bikin di situ sampai hari ini gitu. Berarti kalau kebayang rumahnya Hook kayaknya nih. Rumahnya Hook. Hook kiri ya. Yeah. Kiri. Bukan Hook kanan ya. Bukan. Kiri rumah. Kiri rumah. Gitu Mas. Oke, nah ini kan kita ngomongin karya ya, dan alhamdulillah tadi kan ketika pandemi justru jalan. Ya. Single itu tahun berapa waktu itu mulai solo karir? 2016. 2014 aku udah punya album solo sama Naga Suara, baru cuma satu single aja. Terus 2018 aku bikin lagi single sama label lain. 19 ada lagi. Terus 2020 yang albumnya tadi, tapi aku nyanyi cuma satu lagu, yang lainnya kan penyanyi-penyanyi yang lain. Betul. Terus aku bikin lagi single di 2024, 25 Januari kemarin. Tetap ya. Tapi single tuh berarti beberapa lagu ya dalam satu lagu aja. Oh, satu lagu aja gitu. Karena zaman sekarang ini kan udah nggak kayak dulu. Kalau zaman dulu tuh orang ke toko CD, toko kaset, beli album. Ada albumnya ini nggak? Ada albumnya Krakatau nggak? Atau ada albumnya Klang nggak? Albumnya Slang nggak ada gitu. Kalau sekarang nggak ada yang bikin album. Kecuali yang produk-produk kayak gitu, yang mereka udah punya tempat jualannya, betul. Yang udah punya ratusan outlet seluruh Indonesia, jadi mereka ada retailnya untuk menjual. Oh iya, ya. Kalau dulu kan kaset, satu kaset tuh beberapa lagu ya. Kalau sekarang konsepnya lebih ke satu lagu aja. Karena dia dapat di digital. Betul. Kan gitu. Dan nggak semua penggemar musik tuh akan menikmati satu album itu kan. Iya. Dia hanya milih lagu-lagu tertentu aja ya. Itu bedanya hari ini dengan dulu. Kalau zaman dulu kita fokus. Misalkan band apa, misalkan dulu, misalkan Padi lah. Padi keluarin album, masih ada kasetnya. Betul. Radio tuh fokus muterin itu. Semua dicoba gitu laginya. Muterin itu. Bahkan labelnya belum milih single kedua, radio udah puterin. Single kedua versi radio. Betul. Tapi kalau zaman sekarang, hari ini keluarin single, hari ini jam 12 siang, ntar jam 5 sore udah ada lagu baru lagi dari yang lain. Dan orang bebas memilih mau dengerin yang mana. Betul. Makanya dibutuhkan kekuatan promosi yang tepat di segmen yang tepat di hari ini. That's why ada sosial media, ada gimmick, ya, ada ya settingan-settingan untuk tetap membuat lagu itu kedengeran. Gitu. Sekalian aja saya tanya nih. Orang mau ngeluarin lagu, apa sih tipsnya, atau ya ini berdasarkan experience-nya Mas Badai itu ya, supaya ini bisa diterima oleh masyarakat umum kan gitu. Ada cara-cara tertentu kah biar sobat Kardun bisa belajar? Nah, jadi kalau aku melihat zaman sekarang ini, lagu yang laku itu adalah lagu yang unik. Satu dari judul. Judulnya udah unik. Iya. Kayak lagunya Juicy Lucy itu yang judulnya Sialan. Itu menurut aku tuh memang Sialan ini kan kayaknya kasar. Tapi anak-anak sekarang tuh suka. Relevan. Yang kayak istilahnya relevan. Iya, unik, dia unik. Kalaupun mau bikin lagu yang elegan, pilih judul yang dalam tanda kutip tidak biasa. Ya, adalah banyaklah kalimat-kalimat sekarang yang bisa dipakai untuk jadi penamaan judulnya dulu ya. Itu penting karena itu seperti kita tuh mau beli produk, kita lihat dulu namanya apa ya. Iya, branding kan, bagian dari branding. Namanya lucu ya ini ya, misalkan gitu. Misalkan Teh Bulan Sabit gitu. Teh Bulan Sabit gimana? Apaan tuh? Bentuknya gimana ya gitu. Iya kan? Nah, kita akhirnya penasaran tuh, pengen beli, pengen ngerasain. Terus yang kedua, produksi musik sekarang itu kalau menurutku itu nggak usah yang terlalu mewah-mewah. Arrangement maksudnya? Arrangement. Arrangement. Iya. Sekarang tuh simple justru lebih terlihat mahal. Contoh misalkan ada lagu-lagu yang akustikan doang atau pianoan doang, tapi kita main di kekuatan lirik, di kekuatan notasi, gitu. Sama yang ketiga, jangan gengsi dengan sosmed. Maksudnya gimana? Ya harus promosi. Berarti seksis dong. Harus punya sosmed yang minimal di situ lo pegang sosmed itu dan lo jadikan etalase untuk lo jualan. Sosmednya apa aja? Berarti kan yang sekarang TikTok bisa. TikTok. Ya, Instagram jelas. Ya. YouTube, betul. Facebook. Facebook. Kalau aku sih enggak. Aku 3 itu aja. Aku sudah menonaktifkan 2 sosial media. Gak kepegang kayaknya. Enggak, toksik juga lah. Toksik. Kantengan muka lanjut ya jadi. Karena gini, kita buka satu aplikasi yang tadi disebutin itu,
kita mau lihat timeline kita aja udah dihiasi sama sponsor semua. Oke. Jadi nih anjir gue nih mau ngelihat postingan temen gue apa mau ngeliat sponsor sih gitu kan. Jadi banyak distraksi lah. Wah, banyak distraksi. Terus yang kedua isinya gibah semua, Mas. Gosip. Iya, maksudnya yang ini cerita-cerita yang lagi rame lah gitu. Yang nggak suka ini ngomong di sosial media, nyerang yang ini segala macam. Jadi menurut gue itu toxic lah. Makanya gue menyisakan 3 aja. Instagram karena memang jualan gue di situ. TikTok karena gue juga kadang-kadang suka live juga. Terus yang ketiga YouTube. Gitu. Jadi kenapa gue bilang jangan gengsi dengan sosial media? Kalau gue prinsip gini, karena gue sebagai penyanyi, gue kan branding baru. Tapi kalau sebagai pencipta lagu, ya gue udah termasuk pencipta lagu yang dicari lah, ya kan? Suhu. Tapi kalau sebagai penyanyi, gue harus branding awareness, gitu kan? Caranya apa? Setiap kali gue manggung, gue potong 1 menit. Manggung gue dengan lagu apa yang kayaknya lagunya benar-benar dalam gitu buat penonton. Gue posting TikTok, Instagram, TikTok, Instagram, TikTok, Instagram. Mirroring lah. Akhirnya apa? Berbuah, dapat tour, dapat jadwal lebih banyak. Job keluar. Gitu. Dan kan lihat IG-nya ada job kan. Iya. Dan ini perlu digarisbawahi ya. Ini dilakukan sama orang yang sudah berkarya 25 tahun. Harusnya kalau gue mau gengsi, ngapain gue begitu ya gak? Album udah jelas, lagu udah hits, gue 25 tahun ngapain gue main sosmed? Harusnya job datang sendiri. Nah itulah kelemahannya kalau orang gengsian. Kalau gue orangnya nggak gengsian, Mas. Gue misalkan diundang main nih di wedding, meskipun mungkin rate-nya bukan dalam ekspektasi gue, tapi gue tidak rugi. Band gue kebayar dan karyawan gue kebayar, gue sikat. Dan bagian dari eksistensi. Yes. Kalau branding kan semakin sering muncul, semakin sering tampil, orang semakin aware kan. Betul. Apalagi kan sekarang dari yang tadinya grup band, jadi sendiri kan perlu mensosialisasikan lah ibaratnya. Iya, itu yang tadi gue bilang, Mas. Gue akan lakukan ini terus sampai best moment gue datang sebagai penyanyi. Nah ini podcastnya Kang Ridwan ini akan jadi saksi nih. Nanti kalau gue ketemu single gue yang boom dan gue jadi penyanyi, nah gue udah pernah cerita ini di Kang Ridwan. Kita doakan ada best moment. Ada best moment, Mas. Ya selama Tuhan kasih napas, kasih hidup, ya jangan males. Yang penting konsisten tadi ya. Iya. Konsisten. Dan jangan lupa promosi di sosial media, karena sosial media ini kan lagi momennya kan. Iya. Sangat mudah mengupload kan. Betul. Tinggal potong-potong. Tinggal modal jari tangan gitu ya. Meluangkan waktu ya. Meluangkan waktu. Makanya aku pegang semua sosmedku sendiri. Aku nggak kasih ke admin, kecuali ada sosmed yang khusus untuk jadwal itu dipegang sama admin. Tapi sosmed pribadiku aku pegang sendiri. Jadi memang aku harus punya waktu untuk minimal abis tadi malam main nih, manggung nih, pulang ke hotel. Kalau gue masih punya mata buat melek, itu gue ngedit, Mas. Posting dulu. Gue ngedit. Mana reaksi penonton yang lagi baper banget gitu kan, lagi nyanyi lagu gue yang demi cinta itu jujur aku tak kuasa gitu kan. Itu mereka sampai gitu, itu gue posting. Dan itu impactnya kemana? Impactnya, wah Badai sekarang nyanyi ya, oke main di sini. Sampai akhirnya nanti bulan Oktober sampai November gue ada tour, Mas. Wih, mantap. Iya. Gitulah Kang Ridwan. Jadi ini sebenarnya motivasi buat teman-teman. Betul. Karena kita nih sekarang hidup di zaman digital. Betul. Everybody akan menjadi dirinya sendiri di waktunya gitu. Betul. Saya nih dari tadi excited ya, dari cerita-cerita Mas Badai itu menginspirasi. Amin. Iya, karena memang perjalanan untuk sampai di level ini kan nggak mudah. Saya sampai lupa nawarin minum sama makan nih. Oh iya. Iya ya. Ini apa nih, Mas? Ini roti. Kita punya produk roti nih. Boleh cobain yang mana aja. Ini namanya Amor Cakes. Amor Cakes. Ada harganya lagi. Amor Cakes. Ini di mana tokonya? Ini kita ada di Jakarta, Bogor, Depok, Sukabumi. Di kota wisata? Kota wisata di Villa Nusa Indah sama di Jatimulati yang terdekat. Di kota wisatanya belum ada. Kota wisata belum ada ya? Belum ada. Amor Cakes.
Ini ronde kedua zona rotinya ya? Ronde kedua nih. Ronde pertama belum gue sebutin namanya. Ya. Off cam. Oke. Gitu Kang. Iya, ini menarik tadi dari tadi waktu cerita tuh perjalanan, bahkan inspirasinya, terutama ini udah selama 23 tahun kan? 25. 23 tuh tadi ayam ya. Saya ingat 25 cuman gara-gara cerita ayam jadi 23 kembali. Nah, ketika terjun ke Solo ada tantangan tentunya. Oh iya. Enggak, ya keluar dari zona nyaman ya, teorinya seperti itu. Tapi kan ketika menjalaninya kan nggak mudah ya. Gimana saat itu Mas Badai menghadapi tantangan itu ya? Apa yang momen paling menantang lah saat dari tadinya grup ya, grup, gue di belakang lah, orang belakang, kemudian jadi solo, dan bagaimana Mas Badai bisa sampai dengan sekarang tuh eksis gitu, apa yang memotivasi gitu? Jadi gini, bener, jadi ketika aku jadi penyanyi bener-bener solo gitu ya di 2016 itu setelah keluar dari band, tantangan yang pertama adalah image orang. Gue kemana-mana tuh selalu dibilang gini, Dai, lu udah keluar ya? Iya. Lu sekarang kerjaannya apa dong? Lu mau ngapain dong nih? Ya gue bilang, ya gue tetap bermusik. Ya tapi gimana caranya? Ya masih banyak cara. Karena yang terkenal yang ditampil itu kan, ya biasanya di belakang kan. Ya. Walaupun dikenal deh. Ya. Gue bilang masih banyak cara gitu kan. Dan gue menghadapi itu nggak 1-2 orang. Iya, hampir semua orang kan awal-awal gitu kan. Even teman terdekat gue pun merasa hidup gue sudah selesai ketika gue mundur dari sebuah band itu. Lu dan? You're done. Gitu. Dan secara manusia, gue bukan orang yang nggak bisa sedih ya. Gue juga sedih. Ada momen itu? Iya, ada ketika orang bilang, lu nggak bisa konser lu mah kalau nggak sama mereka mah nggak ada yang nonton, nggak jualan lu. Sampai orang ngomong gitu? Ada yang gitu Mas. Akhirnya di 2019, ini gue buka aja ya. Buat teman-teman yang, apa Mas nama podcastnya? Kang Ridwan Official. Kang Ridwan Official. 2019, di tengah-tengah kegelisahanku terhadap karirku yang sudah, ya bisa dibilang pada saat itu sedang dalam tahap untuk membangun image baru kan. Gue bilang gini, oke, kita bikin intimate concert. Gue bilang gitu sama tim gue. Intimate concert? Gue nggak perlu sponsor. Oke. Wah, gimana Mas? Sponsor siapa? Gue sponsorin sendiri. Itulah yang tadi gue bilang Mas. Gue orangnya mau berkorban. Dan gue kalau sacrifice, gila gue. Everything I do it for you. Kalau katanya Bryan Adams. Everything I do. Yoi. Gitu Mas. Iya. Jadi gue bilang sama tim gue, kita bikin konser. Di mana Mas? Kita sewa tempat. Ada salah satu kedai kopi di Jalan Wahid Hasim situ, Sarina. Gitu. Gue free in yang datang. Kapasitasnya 300 orang. Gue free in. Gua kasih makan, gua kasih baju, gua kasih kopi. Tapi mereka benefitnya ke gua apa? Subscribe YouTube gua. Jadi pada hari itu gua dapat 300 subscriber. Di awal. Berarti. Band, gua pakein band Mas. Band gua sewain sound, player semua gua sewa, segala macam, gua main. Lumayan dong modalnya juga kan? Lumayan. Gak ada duitnya. Gak ada duitnya, tapi gue dapat subscriber YouTube. Iya. Gue dapat penggemar baru yang tahu kalau gue bisa nyanyi dan membawakan lagu gue sendiri. Dari konser itu 2019, akhirnya sponsor mulai lihat. Oh, Badai ternyata bisa bawain lagunya sendiri. 2020 kita bikin konser yang benerannya. Wih, mantap. Iya Mas. Itu di tengah orang masih merendahkan gue juga. Pada saat 2020 Pada saat 2020. Dan 2020 itu gue ditemani sama penyanyi-penyanyi yang lumayan baik hubungannya sama gue. Doni Sibarani, ada band. Oke. Terus ada baru menang di festival di Korea waktu itu, Maria Kalista. Terus ada lagi gue ditemenin sama waktu itu kalau nggak salah ada Mita Lestari, ada Regina Idol. Itu temen-temen
teman-teman gue yang berhubungan baik, yang gue pernah bikinin lagu buat mereka, gue minta tolong, lo mau nggak nyanyi di konser gue? Gitu kan, dengan harga pertemanan. Dan mereka, ayo bang, kita bantuin. Ini pinter strateginya. Iya. Ya kan bawa masa kan Iya, mereka kan? betul, bawa masa. Dan pada saat itu gue nyanyi belum banyak. Waktu itu kan ada, gue bawain lagu, kalau nggak salah 15 lagu, gue nyanyi itu cuma 7 apa 6 gitu. Sisanya gue collab, Mas. Iya. Gue collab. Alhasil 2020 itu sponsor masuk, meskipun belum sponsor duit semua, ada yang produk, ada yang kasih makan, ada yang kasih booth foto, ada yang ngasih printingan backdrop, ada yang apa-apa, ada juga yang uang, tapi nggak banyak. Tiket sold out. Wih, mantap. 2020, tiket sold out, Mas. Di situ gue lihat, oh ini titik balik gue. Artinya apa? Artinya kita memang harus menciptakan peluang. Betul. Nggak bisa diem. Nggak bisa diam. Bahkan pada saat itu aku menawarkan ke salah satu sponsor. Sponsornya ngomong gini, Mas, lagu-lagunya Mas Badai sih memang hits. Kita juga tahu Mas Badai pencipta lagu terkenal. Tapi mohon maaf, kalau tidak bergabung dengan band yang lama, kita nggak bisa keluarin uang. Karena image-nya masih kuat ya. Ya. Terus saya bilang gini, oke, nggak apa-apa. Saya suka Anda menolak saya. Nanti satu waktu saya akan menolak Anda. Dan kejadian. Kenapa ditolak? Kan kasih duit ya. Kenapa? Kan kejadian nih, artinya Ya. si sponsor ini mau sponsorin, Oh iya. ditolak Oh kan? enggak, ya sponsor itu nggak datang lagi ke gua. Tapi yang lain. Apa yang lain datang dengan kerjasama yang enak, dengan attitude yang enak. Oke. Jadi maksudnya gini, prinsip gua adalah gini. Oke, gua memang bukan benefit untuk lo, tapi lo nggak perlu ngerendahin gua. Benar. Karena lo juga cuma karyawan, Om. Bukan lo bukan bosnya. Bukan decision making. Yes. Gue jelek-jelek gini, gue bos atas pekerjaan gue sendiri. Sementara lo karyawan, gitu kan? Karena lo juga hidup dari event-event yang ada kan? Gitu, Mas. Iya. Dan akhirnya, oh ya nggak apa-apa. Satu waktu saya akan menolak Anda. Gitu. Tapi jujur ya, ini gua nanya aja ya. Itu kan jadi motivasi Mas Badai juga. Motivasi dari apa ya, Mas ya? Dari perasaan, oh kok gue diginiin ya? Gitu kan segala macam. Ada jadi motivasi. Gua mau tunjukin sama lu Iya. suatu saat. Tapi beda dengan dendam ya. Iya, Beda loh ya. Positif, ini konteksnya positif. Ini gue terpacu untuk, oke, I will make it. Gitu. Iya. Karena hal negatif dari orang itu jadi motivasi positif ke kita. Iya. Ya kalimatnya kan dalam hati. Gua Betul. mau tunjukin kalau gua bisa sukses, kalau gua bisa sampai nolak lah gitu sponsor. Iya, gitu Mas. Sebenarnya aku mengucapkan itu karena menurutku dia udah offside juga ngomongnya. Ya, kan ada yang nggak ada yang diceritain kan? Iya, ada yang istilahnya offside lah gitu Iya, kan. iya. Sampai udah, oke. Lanjut, akhirnya sampai hari ini Mas. Sampai di 2024 aku udah bikin 5 kali konser dengan sponsor sendiri. Wih, mantap. Iya. Karena nggak gampang ya, ini kan kita ngomongin dari grup musik tiba-tiba solo karir dan masih eksis sampai sekarang. Iya. Nggak semua orang bisa. Ya nggak semua orang dapat kesempatan yang sama. Betul. Dan peluang yang sama. Ini menurutku ini kehidupan kedua lah buat gua setelah gua dari band yang kemarin gitu kan segala macam. Dan akhirnya terakhir 25 tahun aku berkarya kemarin kan dirayakan di Gedung Kesenian Jakarta. Ada dapat sponsor juga, sponsor yang orang pintar minum tit gitu ya kan. Ya. Iya kan gitu kan. Nah, udah akhirnya bikinlah dari situ. Nah, dari 25 tahun itu Kang Ridwan, itu sampai hari ini, akhirnya rezekiku di solo karir itu terbuka. Sejak dari 25 tahun itu. Oke. Aku nggak ngerti sih, maksudnya kayaknya Tuhan tuh kayak mengantarkan aku di momen itu dulu sampai di angka 25 tahun. Setelah itu pelan-pelan dibukakanlah keran-keran itu supaya gue bisa main di sini, gue bisa tour dengan kedai kopi ini, gue bisa main di wedding, gue bisa main di luar kota, apa segala, dan akhirnya kita tour. Sampai hari ini, akhirnya ya aku menikmati solo karirku. Meskipun aku masih build up terus nih. Betul. Nge-build terus apa yang menjadi branding imageku yang baru gitu. Betul. Kan memang nggak mudah juga prosesnya ya. Betul. Ketika kalau dibilang pintu rezeki atau keran solo karirnya kan itu proses yang
tidak instan. Ya kan? Sempat ada breakdown juga tadi kan. Iya, sampai 2019 bikin event sendiri itu. Iya. Itu tuh pada saat orang bilang, lu mau ngapain dah ini? Itu gue kena mental loh, Mas. Gue kena mental. Kalau anak-anak sekarang bilang tuh, gila gue kena mental nih gue. Iya. Tapi kalau itu terus jadi sesuatu yang ada dalam otak bawah sadarku, akhirnya aku nggak termotivasi. Nah, gue harus perangin itu dengan cara apa? Fight back. Lawan balik, bikin kreativitas sendiri. Rugi nggak apa-apa. Yang penting ini bisa berjalan, gitu. Nah, banyak orang yang tidak mau rugi. Nggak mau keluarin duit ya? Yes, nggak mau sacrifice, nggak mau spend the money. Maksudnya bukan money yang besar juga, tapi seberapapun kecil yang kita korbankan, ya lo harus berkorban. Betul. Nggak mungkin lo nggak berkorban tuh nggak mungkin. Nggak mungkin tiba-tiba dapat sponsor juga. Iya dong. Gitu. Ya kan strateginya banyak ya. Salah satu yang tadi itu bikin event modalin sendiri. Betul. Tapi betul-betul dapat follower yang memang betul-betul emang kemas badai maunya gitu. Tahu acknowledge Mas Badai sebagai penyanyi kan. Iya. Nah, ini salah satu poin penting. Akhirnya aku bisa mapping yang memang penggemarku yang ya memang menyukai karya-karyaku. Di situ kita bisa mapping. Oh, ini penggemar yang cuma ngelihat gua sebagai member band. Oh, ini penggemar yang benar-benar ngelihat gua sebagai pencipta lagu. Ini penggemar gua yang melihat dari cara gua bernyanyi. Mappingnya ada. Jadi lebih kebaca lah gitu ya. Iya. Nah, satu lagi yang gua lakukan adalah gini, Mas. Gue semenjak 2020, gue sudah menolak semua reunian dengan band yang lama. Berani menolak ya? Yes. Ini teman-teman saya dan karyawan saya pada tahu semua. Jadi 2020 tuh gue officially gue katakan saya tidak akan mau lagi reuni. Cukup 13 tahun cukup. Kenapa? Karena saya mau bangun branding image baru. Fokus tadi ya? Yes. Karena kalau image lama ditarik lagi seolah-olah nggak bisa lepas, nggak bisa move on. Nggak bisa move on. Dan nanti yang keangkat yang band lama lagi. Masa lalu terus, ya kan? Itu ya maksudnya. Kenapa pengen, bukan tidak menghargai ya, lebih ke karena emang gue lagi punya fokus baru. Karena kalau yang lama ketarik, jadi fokus sendirinya bisa jadi lepas. Tuh. Jadi aku berprinsip adalah, dah stop reunian, sekarang saya fokus membangun jalan saya sendiri. Kalau orang menantikan saya di panggung reunian nggak ada, mereka pasti akan cari saya di panggung solo saya. Dan terbuktinya gini, ya biar begini-begini Mas, kita katakanlah mapping kita 30% lah fans fanatik gua pada saat di band. Fans gua ya, fansnya Badai, ya 30% lah. 30% itu kan nyari. Gua di panggung reunian. Ini keyboardisnya kok nggak pernah diajak ya? Nggak pernah ada nih, lagunya doang yang dipakai. 30% itu kabur ke tempat gua, Mas. Ditambah 70% penggemar baru. Dan 30% itu kan gede kan? Dan ya maksudnya gua merasa itu perlu gua lakukan. Kenapa? Anggap aja kita nih perusahaan baru lah. Perusahaan baru dengan nama baru, dengan semua sistem baru. Nggak mungkin kita mau nempel dengan perusahaan lama. Nggak mungkin. Karena branding itu kita butuh tenaga, energi, mesin, oli, radiator yang baru. Nggak bisa lagi nempel dengan busi-busi yang lama. Jadi udah stop. Tapi masih tutup lah gitu ya. Tutup aja. Ya masih banyak sih IO yang bandel yang suka WhatsApp gitu. Itu kan namanya usaha. Iya. Biarin usaha mah, biarin. Bener. Kita nggak bisa nolak orang usaha kan. Betul. Nggak bisa nolak, nggak bisa melarang ya. Nggak bisa melarang. Mereka usaha, tapi kita bisa nolak keputusan di kita kan. Iya. Saya penasaran nih, Mas Badai. Ini kan dulu pernah belajar kesenian itu ya, yang D3 itu ya. Nah, selama rentang waktu mendalami menciptakan karya-karya seni, ada suka belajar gak sih, maksudnya sederhananya gitu ya, mencari inspirasinya gimana sih? Apakah ngambil kursus ataukah udah sekarang mah dari YouTube atau dari musisi-musisi lain, mencari inspirasi supaya bisa terus berkreativitas itu gimana sih? Kalau aku saat ini pada saat itu ya saya udah selesai dari sekolah musik,
Jadi aku belajar kan di jalan ya Mas, dengerin audio, nonton. Jalan ya? Bukan di jalan sini boulevard ini, kota wisata. Nggak, maksudnya belajarnya tuh pada saat lagi tour, lagi apa. Aku dengerin terus referensi musik-musik yang zaman-zaman 90-an, zaman 80 gitu kan, untuk mengadopsi vitamin kreativitas gua gitu kan. Karena kan ya misalkan lagi tour nih, album pertama jalan, kita udah siapin album kedua, mesti siapin album ketiga, kan referensi lagu kan harus bertambah terus. Betul. Terus sekarang ini ya aku lebih banyak untuk latihan pribadi, sehari itu bisa 2-3 jam, main piano. Tiap hari? Iya, tiap hari main. 2-3 jam ya, kadang-kadang apa namanya, nyoba-nyoba lagi main lagu-lagu yang zaman-zaman dulu sekolah, baca lagi, latihan baca lagi, segala macam. Cuma ya notabene kan aku kan sekarang bukan keyboardis lagi. Keyboardisnya cuma buat pelayanan gereja sama buat rekaman. Tapi kalau solo kan gue udah nggak pernah main keyboard, Mas. Nyanyi kan? Iya, nyanyi main gitar sekarang. Nyanyi sama ini kan susah. Iya. Tarik nafasnya kayak Faris RM dong gue begini. Tapi keren juga sih ya. Keren lah. Iya, gitu kan. Ntar judi gitu kan. Gitu Kang. Jadi ya, tapi gue masih senang sih masih diakui sebagai keyboardis. Gitu. Jadi kalau ada orang lagi live TikTok gitu, wah ini keyboardis idola gue, alhamdulillah masih dianggap keyboardis. Gitu. Karena itu kan selama karya sekian tahun itu kan kebanyakan di keyboardis saat itu kan. Iya betul, dan backing vokal. Iya, kan nggak bisa lepas dari masa lalu. Iya. Masa lalu itu kan justru yang membentuk Mas Badai sekarang. Betul gitu. Mas, betul. Jadi tapi, aku latihannya gitu. Jadi exercise aja 2-3 jam. Tapi nggak exercise yang sulit-sulit. Paling ada lagu baru, coba. Oh lagunya gini, lagu-lagu lama, main lagi. Lemasin tangan aja. Keren. Ini daftar pertanyaan masih banyak ya? Lanjut. Durasi ya. Tapi foto dulu dong nih, gue ntar lupa. Tenang, nanti sesi terakhir ada foto kita. Oke. Nih. Oh iya, foto pas lagi podcast. Iya, pas lagi ini aja. Mas Badai minta tips dong buat Sobat Kang Ridwan ya. Terutama mereka kan ada yang banyak banget yang pengen terjun di dunia industri musik lah. Supaya mereka bisa berhasil gitu. Emang tadi udah ada yang sampaikan, tapi menurut Mas Badai apa sih tips supaya mereka bisa terjun dan bisa sukses gitu? Oke. Ya, yang pertama gini ya, kalau aku sih melihat kesuksesan itu ada waktunya. Jadi apapun yang kita lakukan di hidup ini, kalau memang belum waktunya, ya kita belum menerima itu. Jadi, kalau menurutku jangan memaksakan sesuatu yang timingnya tidak tepat. Terus yang kedua, jangan mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Contohnya gini, misalkan kita udah pernah terjatuh dalam satu lubang. Ya jangan lagi dilakukan yang hal seperti itu. Dirubah menjadi dalam tanda kutip kesalahan-kesalahan yang baru, supaya kita dapat kebenaran-kebenaran yang baru juga. Betul. Jadi kalau kita ngulangin lagi kesalahan yang sama lagi, itu lagi, salah pertama kali wajar, salah 2 kali hilaf, salah ketiga mah hobi. Hobi. Iya, kayak keledai kan? Kayak keledai. Jatuh di lubang yang sama. Betul. Jadi itu. Terus yang ketiga, jadi diri sendiri aja sih Mas. Itu ya. Be yourself aja. Pede lah. Pede, ukur kemampuanmu, cari apa yang menjadi potensi dirimu, dan jangan cuma di angan-angan doang. Lakukan. Karena mimpi, kalau cuma mimpi, nggak dikejar dan nggak dilakukan, ya lo akan jadi dreamers doang. Nggak jadi kenyataan. Sampai hari ini yang aku lakukan, ini hasil dari mimpi. Oh iya, dari dulu kan? Yes, hasil dari mimpi. Tapi gue berlari untuk mengejar mimpi ini. Hampir putus kuliah pernah. Hampir tidak punya uang di rekening pun pernah. Ngalamin. Jadi apa ya? Ya bermimpi gratis. Tapi lebih kacau lagi kalau mimpi gratis itu tidak dikerjakan untuk sesuatu yang lebih baik gitu. Menurutku gitu sih. Mantap. Jadi kan kalau dalam Seven Habits itu dia cerita bahwa
proses penciptaan tuh ada dua. Ya. Pertama tuh dari mimpi kan. Ya. Perancangan. Kayak mau bangun rumah kan dirancang dulu. Betul. Kemudian tahap kedua tuh tahap peletakan batu, Ya. bata pelan-pelan. Gitu. Ya. Sama kan ketika di industri musik pun ketika bermimpi dari mimpi buat perencanaan, Ya. kemudian dilakukan kan gitu Iya, ya. iya, Sehingga iya, kayak Mas Badai keren nih tipsnya. Thank you Mas Badai. Siap. Masih Sama-sama. banyak nih udah sharing. Sama-sama, Kang Tadi saya Ridwan. bilang pertanyaan masih banyak. Mudah-mudahan bisa jadi inilah ya, apa namanya, inspirasi. Keren nih dari Yang tadi nih. positif Kita buat- sampai nggak nyinggung politik sama sekali. Padahal ada pertanyaannya. Waduh. Aman ya. Aman. Hidup Mas Kaisang. Jadi highlight nanti. Loh iya, itu ketua umum gua. Iya. Hidup Mas Kaisang. Big boss. Sukses Mas Badai. Sama-sama, untuk Kang musik Ridwan. dan politiknya ya. Thank you, thank you, thank you. you.